Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Saya rindu kita semua di dalam keadaan yang baik. Jikalaupun ada sobat kami yang mungkin sedang berada dalam pergumulan ataupun persoalan, saya mengajak agar kita semua berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan hidup dan persoalan kita ke dalam tangan-Nya. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, di saat kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Siap untuk memuji dan masuk hadirat-Nya? Mari kita bernyanyi, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat penyertaan-Mu Bapa sampai dengan hari ini boleh memberkati kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh dimeteraikan di dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Bersandarlah kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam masalah atau mungkin sebuah pergumulan, pernah nggak di antara kita yang merasa kalau Tuhan seakan-akan lupakan kita? Atau mungkin bisa saja berkata di dalam hati kita, Tuhan di mana ya? Kok aku ditinggal sendirian di dalam menghadapi persoalan ini? Bagi Anda yang pernah merasa demikian, hari ini saya membawa kabar baik bagi Anda semua. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa ninggalin kita? Yang ada, kita kali yang ninggalin Tuhan. Benar apa benar? Nah, teman-teman semua perlu mengingat kembali bahwa hidup kita, pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali itu, semua berharga loh di mata Tuhan.
Tuhan Yesus itu bahkan sampai mati di kayu salib buat menebus hidupku dan hidupmu. Kalau dipikir-pikir lagi, kita ini overprice loh teman-teman. Tahu kan yang namanya overprice itu, harga hidup kita itu lebih daripada yang seharusnya. Coba, mana ada satupun dari kita yang layak atau pantas. Tapi oleh karena kasih karunialah, kita semua bisa menerima karya penebusan Tuhan di kayu salib. Jadi kalau ada yang masih mikir Tuhan ninggalin kita, saya rasa itu suatu pemikiran atau perasaan yang keliru. Sebab itu hari ini saya mau ajak kita semua untuk bersandar penuh kepada Tuhan, hidup dengan iman. Jangan ketika ketemu proses masalah sedikit, langsung dipikirin, langsung dirasa-rasa. Kalau kita terlalu mikirin dan merasa yang namanya masalah itu, nanti lama-lama masalah yang kecil pun bisa menjadi besar. Padahal sebenarnya masalah yang kita hadapi itu gak sebesar itu juga sih. Tapi karena perasaan kita cenderung sering sekali untuk menipu, masalah kecil pun bisa membuat kita menjadi mengasihani diri sendiri, stres, lalu kemudian depresi. Kalaupun misalnya ada masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan berkatakan dengan iman, ya Tuhan, pasti di balik masalah yang kuhadapi sekarang ini, Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia. Sekalipun aku belum melihat kemenangan itu dengan mata jasmaniku, namun aku percaya dengan iman, suatu saat nanti aku akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk membaca Amsal 3 ayat 5-6 sebagai bahan renungan kita pada hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo ini mengingatkan kita agar senantiasa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat ini dengan segenap hati, berarti tidak setengah-setengah. Jangan asal jadi dan jangan pula tergantung kepada mood. Hari ini kita percaya, lalu besok ragu lagi. Begitu aja setiap hari. Nah, segenap hati itu bukan begitu ya teman-teman. Salomo, raja yang diberi gelar sebagai raja yang paling berhikmat ini memahami bahwa manusia itu sejak zaman purbakala memiliki sifat yang tidak sabaran, sangat mudah goyah dan kehilangan rasa percaya. Sementara kalau kita bicara mengenai penggenapan janji Tuhan, sebagian besar janji Tuhan itu digenapi melalui sebuah proses yang cukup panjang. Ada yang sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun baru digenapi di dalam hidup seseorang. Tapi sekalipun lama, bukan berarti Tuhan sengaja mau kita untuk menunggu berlama-lama. Namun Tuhan menunggu waktu yang tepat sampai kita benar-benar siap untuk melihat rencananya digenapi di dalam hidup kita. Nah, di dalam waktu-waktu inilah kita mungkin saja mengalami yang namanya proses pembentukan, yang di dalamnya bisa saja ada penderitaan. Tapi kembali lagi, bersama dengan Yesus tidak ada penderitaan yang terlalu berat, dan bersama dengannya kita pasti akan dapat melewatinya dengan mudah. Lain cerita kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka sudah barang tentu proses pembentukan itu akan sulit untuk kita lalui. Sebab kemampuan daya pikir, nalar, dan logika kita sesungguhnya terbatas. Sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kemampuan Tuhan di dalam merancang sesuatu bagi kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itulah, jika kita hanya mengandalkan logika lewat pengertian kita yang terbatas ini, cepat atau lambat, kita bisa akan menyerah, tawar hati, dan gagal menangkap rencana Tuhan atas hidup kita. Lalu, bagaimana aplikasinya agar kita selalu senantiasa bersandar kepada Tuhan? Saya akan membagikan 3 poin penting yang bisa teman-teman ambil dari sharing kita pada hari ini. Poin pertama, ingatlah di dalam Kristus, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Oleh sebab itu, seberat apapun masalah kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Selama kita masih bernapas, berarti kita masih punya harapan di depan. Tuhan telah merencanakan segala sesuatu yang indah buat kita.
Seperti dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pada waktunya, kita akan mendapatkan sesuatu yang indah sebagai bagian daripada rencana Tuhan atas hidup kita. Memang kita sulit untuk mengetahui sejak awal karena keterbatasan kemampuan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Karena ketidakmampuan kita itulah, maka perlu untuk mempercayakan seluruh perjalanan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar rencananya yang terjadi, bukanlah rencana kita. Karena itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Berbicara mengenai waktu bisa saja lama, bahkan mungkin harus menderita terlebih dahulu. Namun percayalah, akan tiba saatnya kita akan melihat bahwa semua proses yang kita alami tersebut akan bermuara kepada sesuatu yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Poin kedua, tidak usah berbelat-belit, cukup taat saja. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat, sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 26-27 berkata, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelat-belit. Kalau tidak mau dibelat-belitin Tuhan, ya kita juga jangan belat-belit. Jangan mikir terlalu rumit, simpel-simpel saja, hidup di dalam ketaatan. Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa karena taat melakukan perintah Tuhan. Ketika terjadi kelaparan hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan untuk tinggal di Gerar. Bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing, namun Ishak memilih taat kepada kehendak Tuhan. Ishak pun menabur benih di tanah itu, dan Tuhan melipat gandakan panennya 100 kali lipat. Dan Ishak pun menjadi sangat kaya sebab ia diberkati Tuhan. Di saat kita berada dalam situasi yang sulit, terkadang Tuhan memberikan jawaban doa yang berbeda dengan keinginan ataupun rencana kita. Kita ingin mengambil pilihan A, tetapi suara Roh Kudus berbicara kuat di dalam hati kita untuk mengambil pilihan B. Padahal menurut pertimbangan dan perhitungan, pilihan A jauh lebih baik daripada pilihan B. Di dalam keadaan seperti ini, belajarlah untuk lebih taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Manusia cenderung untuk melihat sesuatu dari satu sisi, tetapi Tuhan melihatnya secara utuh. Oleh sebab itu, hidup taat saja. Terakhir, poin ketiga sekaligus menjadi poin terakhir daripada sharing hari ini adalah dengan iman, maksimalkan kesempatan untuk meraih masa depan. Sekalipun hari ini kita diizinkan masuk ke dalam sebuah proses, asal Tuhan yang memimpin hidup kita, janganlah takut saudara. Tetaplah kerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin, nanti Tuhan akan mengerjakan sisanya, atau Tuhan yang akan menyempurnakannya. Mari kita maksimalkan setiap kesempatan yang kita punya hari-hari ini untuk masa depan kita. Kita fokuskan energi yang kita pakai selama ini untuk kepahitan, marah-marah, khawatir, dan lainnya kepada perkara-perkara yang di atas, sehingga kita bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Jadi, 3 poin dari sharing kita hari ini: bersandarlah kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Yang pertama, ingatlah di dalam Kristus segala sesuatu akan indah pada waktunya. Yang kedua, tidak usah berbelat-belit, cukup taat saja. Dan yang terakhir, dengan iman, maksimalkan kesempatan untuk meraih masa depan. Mulai hari ini, bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan lagi bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pakailah kacamata iman, dengarkanlah suara Tuhan, lalu jalanilah prosesnya step by step. Meski sulit atau bahkan sakit sekalipun, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayakan hidup kita, rencana kita ke dalam kehendak Tuhan, dan suatu ketika nanti akan tiba saatnya
kita akan melihat sesuatu yang indah di depan sana. Demikian sharing firman hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu Mujizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan kami boleh senantiasa melihat pergumulan kami, permasalahan kami dengan cara pandang Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa taat kepada perintah-Mu Tuhan, taat untuk mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami juga terus-menerus berdoa Tuhan, menopang setiap daripada teman-teman kami, saudara kami dan kerabat-kerabat kami Tuhan yang mungkin hari ini berada dalam pergumulan maupun persoalan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus tetap berharap sampai mereka melihat Tuhan Yesus pemulihan yang terjadi atas hidup mereka pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohul Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.